Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai PPG, perkenalkan nama saya Ahmad Nurholis, NIM 27030250032, sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 17 Purworejo. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Bat 1 tahun 2025 yang kuliah di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran fase D di kelas 7 tahun pelajaran 2024-2025 dengan materi sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Dipersilahkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Selamat pagi. Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya Pak Ahmad mau cek kehadiran dulu. Untuk hari ini kelas 7B. Nanti yang Pak Ahmad panggil namanya, silahkan anak-anak menyebutkan kemarin sudah sholat fardu apa saja ya. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke. Sudah siap? Oke. Abdullah Umar Zamzam. 5 waktu. Mantap, luar biasa. Aiza Nuraini, maghrib, isya. Ari Widodo, duhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya? Oke, besok lagi sholat subuh ya. Oke. Tadi anak-anak ada yang sholat 5 waktu, ada yang masih 4 waktu, ada yang 3 waktu. Usahakan kita kalau beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu diusahakan bisa melaksanakan 5 waktu ya. Agar apa? Kita dijaga oleh Allah. Bentuk seorang makhluk kepada Sang Kholik Allah, yaitu menyembah atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan anak semuanya, seperti biasanya mari kita membaca Asmaul Husna sebelum kita nanti masuk ke materi. Silahkan Asmaul Husnanya dikeluarkan dulu. Sudah siap anak-anak? Baik, mari kita membaca suratul Fatihah dulu. Limardotillahi ta'ala walisafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa uhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari. Oh ya, sebelumnya kemarin kita sebelum materi yang hari ini kita sudah membahas tentang apa sebelumnya? Sebelum sholat Jumat bab ketiga tentang apa? Tentang bab ketiga apa? Ya, pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Kenapa kira-kira? Karena Allah yang telah memberikan kita rezeki, apalagi kenikmatan, kesehatan, kekayaan, apa? Hah? Kemudahan dan lain sebagainya, keluarga, ketenangan hati dan sebagainya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, hari ini kita akan pelajari materi anak-anak, yaitu tentang apa? Sholat Jumat. Ya. Kemudian ini peta konsepnya yang nanti akan kita pelajari tentang ketentuan, hikmah, pengertian, hukum, rukun, syarat wajib, syarat sah, kemudian sunnah-sunnahnya, larangannya, tata cara, dan nanti sampai praktek melaksanakan sholat Jumat. Perlu anak-anak ketahui ada 8 poin tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan bahwa sholat Jumat adalah perintah Allah. 2, melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan hukum dasar sholat Jumat dengan benar, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat dengan benar, menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat dengan benar, menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat dengan benar. Yang 8, menunjukkan tata cara sholat Jumat dengan benar. Nah, selanjutnya ini ada gambar di sebuah masjid, ya, yang mana mereka sedang melaksanakan sholat Jumat. Kenapa kok ini bisa kita katakan sebagai pelaksanaan sholat Jumat? Kenapa kira-kira? Berjamaah, terus di siang hari, betul. Apalagi? Jamaahnya laki-laki semua. Oke. Nah, sholat Jumat itu juga disebut sebagai apa? Sayyidul Ayam. Pinter. Tepuk tangan untuk Mas Ciki ya. Oke. Sayyidul Ayam artinya apa? 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 Rajanya hari atau penghulunya para hari ya. Oke, tepuk tangan untuk ya Mas Adi ya. Nah,
Selanjutnya anak-anak. Melaksanakan sholat Jumat. Ini dilaksanakan otomatis kalau sholat Jumat dilaksanakan hari Jumat. Hari Kamis boleh nggak? Kenapa tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di hari selain hari Jumat? Hah? Kenapa? Karena namanya sholat Jumat ya. Coba Pak Ahmad mau memberikan pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Kenapa seorang laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat? Kenapa kira-kira? Karena sudah balik. Karena sudah balik. Ada yang lain? Jawabannya? Karena wajib. Satu lagi mungkin? Karena hukumnya sah. Sah untuk seorang laki-laki yang sudah balik. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya hukum sholat Jumat. Nah, coba minta tolong Mas Desca dibacakan hukum sholat Jumat. Silakan dibaca. Wajib lain pakai setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa ketika atau tidak menjadi hal. Oke, ayatnya coba Mbak Clara dibaca ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul ghaib dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke, artinya Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. oke. Jadi dalil dari pelaksanaan sholat Jumat itu di Quran surah Al-Jumu'ah. Urutan surat ke 62, ayatnya ayat 9. Antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, karena sholat Jumat itu dilaksanakan dengan khotbah dulu baru sholat ya. Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri, sholat dulu baru khotbah. Sudah paham? Oke. Oke, semuanya coba berdiri. Berdiri dulu. Coba pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Semuanya keluar dari meja dulu ya, biar tambah semangat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pak Guru akan menyanyi, kalian mempraktekkan gerakannya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, kaki, lutut, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, pundak. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak semuanya ya dalam kelompok kecil ya. Enaknya bagi berapa ini? Berkelompok enaknya berapa? 4 ya, oke. 4 berarti berhadapan saja, depan belakang. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk berhadapan-hadapan, mejanya digabungkan. Yuk, silakan dikerjakan untuk berhadapan-hadapan kelompoknya.
Dibantu temannya mengangkat meja. Nanti Bapak akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, begitu nggih? Ada permasalahan anak-anak di LKPD ini, ada sebuah cerita dan ada sebuah permasalahan. Nanti anak-anak bisa menyebutkan jenis ketentuannya. Di situ ada contohnya, Alim adalah siswa SMP yang beragama Islam. Dia sehat secara jasmani dan rohani dan sedang tidak bepergian. Maka ayah Alim mengajaknya untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, dari cerita itu termasuk ketentuannya apa? Ketentuannya itu apakah termasuk dalam syarat sholat Jumat, rukun sholat Jumat, apa rukun khutbah, apa sunnah sholat Jumat? Nah, kalau silakan diisi dulu identitasnya, kelompok berapa, kelas berapa, kemudian anggotanya siapa saja. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat nah, yang sini misalkan di khotbah pada sholat Jumat. Nah, ini namanya apa? Ini urutan apa namanya ini? Membaca tahmid, sholawat, berwasiat. Ini urutannya apa? Urutan apa? Gitu. Ya. Ada kendala nggak? Ya, betul sekali itu. Urutan khutbah Jumat bisa seperti itu. Itu yang di garis tebal itu kan bisa digunakan untuk apa, acuan mencari materinya apa. Ini kan sudah apa, ini dia beragama Islam itu merupakan titik-titik dari sholat Jumat apa. Ini dalilnya apa? Islam. Ya, yang tidak mewakili bisa menentukan ini dulu, jenis ketentuannya apa saja kan bisa. Ini contoh dengan Jumat itu sejak masuk waktu duhur. Berarti kalau waktu duhur itu merupakan apa? Ya, sholat Jumat. Sudah selesai? Kita sudah selesai diskusinya ya? Ya. Lanjut presentasi, nanti jangan lupa yang lain bisa bertanya kepada yang presentasi. Oke, dimulai dari undi 1, silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Anggota: Citra Celara Puspita, Gaida Nuraini, Devi Frislia, Rahmatul Latifah. Kelompok 1, tetap semangat, luar biasa. Satu, Alim adalah siswa SMP yang beragama Islam. Dia sehat secara jasmani dan tidak rohani, dan sedang tidak berpergian. Maka ayah Alim mengajaknya untuk menunaikan salat Jumat. Jenis ketentuan: syarat wajib salat Jumat. Dalil: tuliskan dalil yang menjelaskan ketentuan yang dimaksud. Dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan dari hadis Usamah bin Zaid. Hikmah: menguatkan iman, mempererat ukhuwah sebagai pengingat kehidupan, melipat gandakan pahala. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Baik, Mas Ari. Perkenalkan, saya Ari Widodo dari kelompok 7. Bertanya, sebutkan 3 sunnah salat Jumat. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Inilah jawaban dari pertanyaan Mas Hari tadi, sunnah salat Jumat. Yang pertama, dianjurkan mandi terlebih dahulu. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Apakah Mas Hari puas? Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Mas Jovan. Lalu saya sebagai peserta dari kelompok 3, bertanya, bukan bahwa Jumat salat Jumat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah hikmah dari sholat Jumat. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. 1. Penguatan spiritual dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peningkatan ukhuwah. Dan yang ketiga, penghapusan perbedaan sosial. Apakah Mas Jovan sudah puas? Oke, baik. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau mempertanyakan lagi? Sudah cukup? Baik, itu adalah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, tadi sudah dipresentasikan tentang dalil tentang sholat Jumat serta hikmahnya. Maka anak-anak yang lain juga harus bisa melaksanakan sholat Jumat dengan baik, khususnya yang laki-laki ya. Jangan sampai lupa melaksanakan sholat Jumat. Ya, tadi sudah presentasi semuanya. Yang terakhir adalah anak-anak akan selamat bagikan proses dan refleksi. Silakan nanti bagi tugas dengan teman-teman harus dikerjakan di untuk pilihan ganda nanti bisa langsung dikerjakan di kertas saja. Untuk penguatannya anak-anak bahwa ibadah sholat Jumat itu sangat penting sekali untuk kita semuanya. Maka kalau diperhatikan syarat kalian menjadi sah melaksanakan sholat Jumat yaitu 1. Tadi agama Islam, tidak musafir, sudah balik ya, berakal sehat. Maka kalian yang sudah dewasa otomatis kalian sudah kelas 7, sudah balik semuanya rata-rata, jadi sudah menjadi kewajiban kalian melaksanakan sholat Jumat. Yang perempuan pun juga boleh melaksanakan sholat Jumat, nanti tidak perlu melaksanakan sholat Jumat.
Kira-kira siapa yang berani memberikan kesimpulan hari ini? Silakan. 1, 2 kata-kata saja. Apa kesimpulannya kira-kira? Kamu dapat materi apa hari ini atau pengalaman baru apa? Laura, untuk silakan. Apa kira-kira? Ilmu yang dapat hari ini apa? Jadi lebih tahu cara menjalani sholat Jumat bagaimana dan cara menghindari segala perbuatan yang membuat dosa saat melakukan sholat. Oke, baik, terima kasih. Hikmahnya juga perlu kita ketahui bahwa sholat Jumat bisa mempersatukan umat Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan juga kita lebih disiplin dalam beribadah. Oke, anak-anak semuanya, di kesempatan selanjutnya besok kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang dinasti Abbasiyah ya, besok di pertemuan selanjutnya. Saya kira itu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita dengan doa selesai pelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.